Oke, kali ini kita akan membahas tentang perikanan. Jadi ikan apa? Ya, tadi sinematik tadi saya hidupin dulu lampunya ya. Bentar. Sinematik tadi, dan kita akan membahas ikan blue polar. Cara merawat, cara breeding, dan ya kita bahas ya secara gampangnya, secara simpelnya. Ya kita hidupin dulu biar terang teman-teman. Jadi ruangannya terang ya. Dan ikan yang di bawah killifish tadi saya pindahin di sini. Terlihat aman guys. Lur ya kok guys. Lur. Oke, ini aman aja lur tuh. Killifish dicampur ikan lain aman, tapi kalau sama udang nggak aman. Oke, langsung kita bahas di sini. Ini adalah ikan blue polar, teman-teman lihat ya. Blue polar. Nah, jadi ikan blue polar itu adalah ikan jenis parrot, teman-teman. Parrot cichlid atau nama latinnya Amatitlania nigrovasciata blue. Nah, faktanya ini adalah ikan hybrid, teman-teman. Hybrid itu apa sih gitu ya? Hybrid itu adalah silangan atau jenis baru dari berbeda jenis. Jadi ini kalau zaman dulu nggak ada, tapi karena ini ada mungkin penemu apa peneliti apa peternak yang mampu menernakkan dua ikan berbeda jenis jadi satu. Lah ikannya apa sih? Ikannya tuh convex cichlid ya, di pasaran lah tahu ya, ikan convex dengan blood parrot cichlid. Nah, jadi ini di overlay ya seperti itu ya ikannya ya. Dan mereka ini kayak parrot mini gitu ya, tapi warnanya kayak konflik. Badannya kayak parrot, tapi bentuk badannya kayak parrot. Warnanya tuh kayak konflik cichlid. Dulu saya ngiranya konflik cichlid, teman-teman. Nah, ini saya habis ganti air ya. Jadi apakah ikan ini agresif? Ya, ikan ini sebenarnya semi agresif, teman-teman. Mereka ini meniru dari induk asal ya. Konflik cichlid kan kalau dia, nah ini lihat, mereka menjaga anaknya banyak banget nih, dan mereka semi agresifnya di situ. Jadi saat mereka nggak bertelur, nggak beranak ya, apa menjaga anaknya, mereka tuh nggak begitu agresif. Tapi saat mereka ada telurnya, ada anaknya, mereka akan agresif. Oke, dan apakah ikan ini susah dipelihara, teman-teman? Mudah sekali ya, saya sudah mencoba, dan mereka ini cenderung ikan yang sangat kuat, teman-teman. Sangat kuat dan tanpa filter, kalian lihat ya. Dan saya kasih ketapang yang sangat banyak, karena saya takut dia wet spot ya. Dan mereka hidup dengan sehat tuh, bahkan anakannya sangat banyak, teman-teman. Misal teman-teman digabungin ikan gupi gitu ya, atau ikan yang kecil, saya sarankan jangan. Misal kalian punya ukuran akuarium 30, 40, 50 cm, dan kalian mendekorasinya aquascape, dan ada ikan blue polar atau ikan polar platinum yang putih, ya saran saya hati-hati, karena saat mereka berpasangan seperti ini ya,
mereka akan sangat agresif karena tempatnya kecil. Jadi misal ini ikan gupi berenang, ketemu terus, diajar terus teman-teman. Ya itu sifat dari mereka. Tapi kalau dia solo itu seperti ini tuh, dia sendirian, jomblo, kasihan sekali. Ya nggak masalah loh, jadi pemalu dia. Nah kemarin tuh blue polar yang jomblo tadi itu di sini teman-teman, sudah beranak banyak, mungkin ada 30-50 ekor, dan ada betinanya. Mereka keracunan amonia. Jadi ada kotoran tikus di sini teman-teman. Kotoran tikus. Nah, kan saya bersihin, ya kan jijik ya. Saya siram keluar malah masuk. Nah, itu yang memicu kematian massal teman-teman. Awalnya sehat semua. Memang saya tuh tanpa filter semua ini. Jadi ini dulu buat ngebreeding polar, berhasil. Matinya ya gara-gara hal sepele, kotoran tikus. Jadi di luar sini ya jelas ya, di luar, bukan di dalam rumah. Saya tuh takut kalau deket-deket ya mereka menjadi agresif dan memakan anaknya ya. Dan teman-teman kalau misal mau breeding, kita harus mengetahui ukuran akuarium dulu ya. Banyak yang komen di aplikasi sebelah dan di YouTube. Misal akuarium di depan saya ada ukuran panjang 80 ya, anggap saja 80 40 40. Diisi 3 pasang, 2 pasang, apakah aman? Ya kalau kalian cuman memelihara ya nggak masalah teman-teman ya. Kalau kalian ini seperti ini, saya punya 2 pasang. Dan kalau kalian cuman memelihara tidak fokus breeding ya nggak masalah teman-teman. Dan kemarin tuh di sini saya banyakkan anaknya banyak banget, dan sisa 1 doang nih, ini kecil nih teman-teman. Nah tuh sisa 1 karena ya itu tereliminasi karena dimakan banyak ikan. Di sini ada ikan beberapa Sumatera, serve, glowfish, tapi pada ngumpet. Bahkan di sini ada cana teman-teman, mana ya? Cananya biasanya nongol di atas. Saya masukin pulkra sama andrao. Jadi teman-teman jika mau memelihara ikan 3 pasang tidak fokus breeding nggak masalah. Ini yang polar platinum ya, lebih cantik sebenarnya daripada blue polar. Tuh lucu, imut-imut gitu loh teman-teman. Kadang saya lucunya pelanggan tuh menyamakan ikan blue polar, white polar ya, polar platinum dengan glowfish karena hampir bentuknya sama dan mereka ini putih. Kembali ke topik, lalu kalau teman-teman fokus breeding ya saran saya 1 akuarium 1 pasang. Kalau mau dicampur ikan ya ikannya yang friendly, bukan ikan yang kayak jenis Sumatera. Nah ini saya ada Sumatera, terus ikan niasa, ikan siklik-siklik itu kalau dicampur rasbora, tetra, gapit, moli, plate itu masih aman teman-teman. Nah terus ukuran akuariumnya enaknya berapa gitu ya. Ukuran yang menurut saya ya, kita nggak beracu pada Google karena ini menurut pengalaman saya. Kasih aja ukuran 40 cm panjang, lebar ya 30 apa 35 nggak masalah ya. Lalu gimana ukuran indukan, apa ukuran ikannya agar bisa menjadi induk ya, atau usia suburnya mereka. Ini sudah subur banget teman-teman. Jadi ukuran segini udah bisa dibreed. Tapi memang orang tuh jarang jual teman-teman, jarang jual ukuran seperti ini ya. Kalau yang di depan tadi yang kecil-kecil itu kebanyakan masih banyak ya yang jual, yang kecil. Ini ukurannya 1 apa 2 cm ya teman-teman ya, mungkin 2 cm ini. Dan memang polar tuh cuman ada 2 varian ya, blue polar dengan platinum polar, bukan albino karena tidak mata merah. Kalau ada varian albino wah langka itu teman-teman. Nah yang di dalam ini dulu sekecil itu saya masukin karena sisa ya. Saya tuh selalu mengambil ikan yang sisa tak masukin di sini. Lihat ini ukurannya 5 cm mungkin teman, 5 sentian, dan mereka sudah siap di breed ya. Kalau udah ukuran segini
sudah siap di breed. 4-5 cm itu sudah bisa teman-teman. Bahkan ada pelanggan saya yang beli di saya lebih kecil dari ini bisa di breed. Tapi jelas banyaknya telur, anaknya jelas lebih sedikit ya. Tuh. Nah ini sepasang. Nah apakah bisa kawin silang? Bisa teman-teman. Dan anakannya gimana? Ya anakannya campur blue polar atau platinum polar. Jadi sepengalaman saya kemarin pas breeding ikan ini, blue polar dengan blue polar ya, bukan silang polar dengan blue, itu anakannya ada yang albino, dan ini sepertinya juga ada yang albino. Nah itu ada yang putih. Nah putih-putih gini biasanya albino teman-teman, nggak ada corak garis-garis sedikit pun, itu biasanya platinum ya. Sebentar, tapi ini belum kelihatan sih teman, nanti agak gedean kelihatan. Nah tuh lihat, imut lucu ya, kayak ikan Ramirezi versi kuatnya ya, karena ikan Ramirezi itu nggak kuat, ikannya gampang mati ya tuh. Oh ya, dan cara membedakan polar platinum dengan jantan betinanya ikan polar platinum blue polar itu sama. Cara membedakannya cukup lihat dulu ya. Misal kalian di toko akuarium ya, ada 2 ekor yang mojok ngusek-ngusek pasir atau menggeser pasirnya, dipastikan itu sepasang dulu teman-teman. Jadi kalau triknya, kalau kalian ke toko akuarium ya, kalau udah ukuran memang ukuran indukan, dia kalau mojok 2 apa ada pasir seperti ini ya tuh. Nah itu pasirnya kayak digesek-gesek, itu dipastikan sepasang. Lalu kalian lihat kalian bisa lihat yang besar tuh jantannya, dan jantan tuh siripnya lebih besar ya tuh, sudah kelihatan. Nah dan betinanya siripnya lebih pendek dan lebih kecil. Nah dan kalau untuk ukuran segini lebih gampangnya lihat sirip dorsal atasnya teman-teman, itu ada garis panjang kayak siripnya tuh. Nah tuh kayak bersirip apa ya namanya tuh, ujungnya dorsal atas tuh lancip tuh, lihat kelihatan nggak? Kalau betina nggak ada. Nah nih kayak ngelewar gitu loh teman-teman. Dan kalau betina itu lebih mudahnya lihat perutnya merah banget. Nah tuh di bawah, di belakang insang itu merah, dan jantannya tidak. Ini jantan tidak ada merahnya ya di perut. Oh, dia lebih overprotected apa protected terserah ya, yang penting dia menjaga anakannya. Ini betinanya ada kan merah-merah sedikit telur tuh, dan yang jantan nggak ada ya teman-teman. Jadi kalau jantan sirip bawah, lihat sirip ekor bawahnya tuh memanjang kalau jantan, kalau betina enggak tuh, pendek ya, kalau jantan panjang. Jadi seperti itu ya cara membedakan jantan betina. Apalagi ya teman-teman ya, jantan betina sudah. Oh ya, merawatnya ya tadi sudah ya, akuariumnya. Kalau untuk ngebreed, kalian fokus ngebreed yaitu harus sendiri, jangan dicampur-campur dengan sejenisnya, 2 pasang 3 pasang sebaiknya tidak, kecuali akuariumnya besar 2 meter 3 meter ya. Jadi mereka bisa ngumpul di titik-titik tertentu dan teritorial ya. Tapi kalau ukuran segini ya hancur teman-teman, saling sikut-sikutan, hilang semua nanti anakannya ya. Saran saya kalau fokus breed ya segini aja, 1 pasang. Ini saya ukuran akuariumnya 40-35 kalau tidak salah. Sepasang, airnya dikit aja, kasih ketapang, nggak pakai biofoam ya. Saya kan iseng sebenarnya, terus malah brojol teman-teman. Aslinya di belakang rumah tadi, karena banyak tikus yang usil, kotorannya tumpah ke akuarium ya, jadi males ya, takutnya mati lagi. Oke, dan
bagaimana cara merawat burayanya, teman-teman. Merawat burayanya sebenarnya mudah ya, jangan diganggu dulu. Ini saya mengganggu, cukup mengganggu karena saya lagi bikin konten. Dia akan menjadi protektif ya. Dan mereka menjadi agresif karena saya adalah dikiranya tuh gangguan atau pemangsa ya. Jadi mereka menjaga anakannya. Biasanya mereka makanin anaknya tapi bukan dimakan, tapi nanti dilepeh lagi ya. Itu cara mereka. Dan kalau bisa nih, saya saran, ini menurut saya pribadi, kasih ketapang biar daun-daunnya ini nanti menjadi mikroorganisme yang kita nggak bisa lihat, mereka bisa makan dan menjadi antibakteri, karena sifat ketapang itu antibakteri, anti jamur ya. Jadi sangat baik untuk ikan. Untuk nggak usah mikir ketapang tuh mengubah pH, nggak segampang itu ya ketapang mengubah pH. Mereka tuh fungsinya cuma menstabilkan, tapi ya kelemahannya kotor. Kalian bisa beli yang ketapang cair. Kalau saya lebih suka ketapang daun, karena hancur-hancur seperti ini tuh sangat disukai oleh bakteri baik ya. Karena yang menghancurkan ini sampai hilang itu adalah bakteri-bakteri baiknya atau mikroorganisme yang terkandung di dalam air. Menurut saya pengalaman pribadi, ada dua tipe ikan ini. Ini seperti ikan manfish ya. Dua tipenya apa? Jadi dua tipenya itu, sambil kita hidupin lampu ya, mengubah mode. Jadi ada ikan blue polar yang habis mengeluarkan telur dimakan habis, atau sudah mengeluarkan anaknya langsung dimakan habis. Itu tipe pertama. Dan tipe kedua, ada yang ikan itu mengeluarkan anak sampai dia gede nggak dimakan. Jadi ada dua tipe. Jadi teman-teman harus mengetahui karakter ikan teman-teman ya. Jadi memang untuk breedingan pertama itu percobaan pertama apakah mereka dimakan. Nah, misal dimakan, kalian introspeksi dulu apakah kalian mengganggu, ada yang mengganggu. Kayak misal akuariumnya di sini, saya ada banyak orang lewat. Nah, orang lewat, wira-wiri, atau ada hewan-hewan kucing atau apapun itu yang mengganggu mereka, ya wajar ya. Tapi kalau misalnya ini kan nggak ada yang wira-wiri ya teman-teman di sini, dan mereka kok memakan anakannya. Jadi saran saya, habis keluar batch pertama nih, misalnya dia keluar 3 hari 7 hari nggak dimakan, disendiriin ya. Tuh, kalau karakter mereka ini memakan ya. Tapi kalau langsung dimakan berarti itu ada gangguan yang mungkin membuat mereka ini, wah anakku terancam nih, daripada dimakan mangsa, yang penting saya makan lah, pikirannya mungkin seperti itu ya. Tapi ya beberapa, menurut saya blue polar tuh nggak memakan anakannya ya. Saya pernah, tapi jarang sekali. Nah, kalau ini saya nggak pakai lampu teman-teman, aslinya tuh nggak pakai lampu karena ini buat konten aja. Jadi mereka tuh gelap dan aman. Saran saya seperti itu, gelap dan aman. Tapi kalau misal teman-teman mau di aquascape, cukup hati-hati karena ikan ini meletakkan telurnya ngosek-ngosek gini. Pasirmu hilang, ada pupuk dasar atau apapun, mereka keluar dan menimbulkan racun ya. Karena harusnya pupuk dasar sudah di bawah. Nah, kalau kalian mau buat aquascape dengan ikan ini, ya pasirnya harus tebal banget, atau disediakan ini kayak guci gerabah kecil, atau terserah kayak kuali yang dari tanah liat. Mereka biasanya mau bertelur di situ, dia nempel turun. Kalau manfish biasanya nempelnya ke atas, horizontal kah, apa gimana, ke atas gini. Tapi kalau ikan ini hampir sama, tapi dia di bawah. Misal kalian mau buat aquascape khusus untuk blue polar, kasih pupuk dasar atau sedikit banget aja ya, atau nggak usah pakai
pakai pasir malang dengan tanaman yang mudah, dengan anubias atau dengan valesneria, dengan buce, kadaka. Karena kalau tanaman stem plant seperti ini dimasukin blue polar, ambiar teman-teman, digesek-gesek ini kan apa nggak copot itu tanaman. Apalagi kalau tanamannya awal setup ya, bukan tanaman yang lama, bukan apa namanya lama ngakarnya kuat. Kalau nggak kuat ya bakalan ngambang semua teman-teman ya. Misal ikan, saya sangat jarang ikan polar tuh penyakitan ya, white spot itu nggak pernah lihat aku teman-teman. Ataupun apa namanya, pernah sih sekali ya white spot, tapi hilang sendiri, nggak saya obatin. Tapi misal teman-teman mau mengobati, hajar aja pakai ketapang, daun ketapang nih teman-teman. Ini saya baru nemu cara ini ya. Saya kemarin ini white spot parah teman-teman, ikan manfish ini. Nah ini masih ada sisa ya, medeni ya kalau bahasa Jawa. Kongo tetranya pun kena juga. Jadi wah, kayak garam putih diseliput. Wah, semua tuh dikelilingi dengan WS-nya ya, butiran kayak garam. Enggak, ini langsung saya hajar pakai ketapang, airnya kuning nggak masalah. Orang pengunjung pembeli ngelihat itu coklat, kok malas dikuas apa enggak, ya terserah. Ini adalah cara saya ya. Tuh, ini coklat, kemarin ada white spot sedikit, tapi ini udah hilang. Jadi saya hajar ketapang, tidak saya kasih garam teman-teman. Dan belum saya kuras. Ini setelah sembuh 3 hari saya baru kuras 30%. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti itu, kalau mau mencoba monggo pakai daun ketapang yang bersih ya, bukan yang kotor ngambil jalan. Kalian nggak bersihin, ya, kalian harus bersihkan dulu teman-teman. Tuh. Ya walaupun dipandang coklat, tapi lama-lama mereka bening kok. Dan kalau daunnya rontok seperti itu, ambilin saja. Tapi kalau nggak mau ngambil kayak daun ketapang yang ekstrak. Ini saya stok banyak karena sangat ampuh. Menurut saya lebih ampuh itu ya daripada garam ikan. Cuman looks di airnya terlihat juga coklatan. Seperti ini aja sudah bagus ya. Dikasih kadaka, pasir. Ini pasir moza, ini pasir malang. Udah gini aja. Mereka cukup senang dengan settingan seperti ini. Dengan tanaman yang kuat ya, anubias, kadaka. Kalau tanaman stem plant pakai Valesneria itu bukan stem plant. Pakai sunset atau pakai cryptocorin itu atau eci-ecian ciamik teman-teman. Atau seperti inilah ciamik. Karena ya nggak usah terlalu lebat ya untuk ikan blue polar, karena mereka suka nge-show tuh memperlihatkan dirinya. Ikan takut mereka stres. Dan anakannya saya kasih pakan apa sih itu? Nah, saya nggak pakai pakan hidup teman-teman, jadi saya pakai pakan halus. Ini nah seperti ini contohnya halusnya, kelihatan nggak teman? Ini halus banget teman-teman. Ini halus banget dan ini biasanya saya beri pakan. Ini namanya hobiku premium yang breeding. Tapi kalau teman-teman punya yang sehalus ini ya nggak masalah, atau mau digiling sendiri nggak masalah. Yang penting mulutnya tuh cukup. Saya biasanya ini ya. Saya nggak pernah pakai pakan hidup untuk memberi pakan anakannya. Takutnya parasit ya teman-teman ya. Parasit dicasut yang kita nggak ngeh, yang mungkin lolos ya malah menimbulkan masalah bagi anakannya. Nah rencana yang blue polar itu saya tunggu dulu sampai agak besar. Agak besar tuh sekitar 0,5 cm. Nah karena nanti penuh lah teman-teman ya, karena itu kan akuariumnya kecil, harus diaerator sih sebenarnya. Cuma nanti saya pindahin indukannya, bukan anaknya, di sini-sini. Jadi sistemnya gitu, anaknya, indukannya taruh, kalau sudah besar ya taruh lagi, kalau sini beranak lagi nanti taruh mana lagi. Gitu teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman tentang ikan blue polar. Tadi kesimpulannya udah ngasih
cara breeding, cara membedakan jantan betina, cara saya memberi makan ikannya tadi barusan, airnya gimana, airnya biasa aja, saya pakai air umum. Kalau pakai PDAM ya, kalau mau aman dengan sistem galon yang sudah saya contohkan di video sebelumnya dan video sebelumnya. Dan cukup mudah, ikan polar jenis blue polar maupun platinum polar itu sangat mudah dan ikannya kuat banget, jarang mati, jarang sakit kalau memang teman-teman memang sudah proper akuariumnya dan nggak rewel terhadap pakan, karena mereka makan ya seadanya. Oke, segitu dulu. Monggo komen, like, sharing. Teman-teman mau tanya-tanya di komentar ya. Kalau ada teman-teman yang bisa jawab ya monggo, nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah, karena kita sharing bukan debat. Dan salam basa-basa.